nih. Wah, Dokter Dian, apa kabar? Baik, kabar baik ya. Happy Valentine, Dokter Ajeng. Aduh, cantik sekali. Happy Valentine, Mama-mama. Ya, para mami semuanya. Selamat Hari Kasih Sayang bagi yang merayakan Chinese New Year kemarin. Kongsi Pacai ya. Merayakan Chinese New Year, terus selamat Hari Kasih Sayang. Sebetulnya kasih sayang nggak cuma hari Valentine ya, Dokter Dian ya, tapi setiap hari ya. Benar sekali, pastinya begitu. Hari ini Ya, kita ngobrol-ngobrol santai sama mama-mama nih, Dokter Dian. Hari ini kita nggak akan ada bahas topik tertentu apa. Kita mau ngobrol santai nih kalau mama-mama mau berbagi juga ini. Karena kenapa sih kita mau ngangkat tema mendisiplinkan versus memanjakan? Kenapa? Karena tentunya kasih sayang orang tua itu adalah yang paling murni ya, Dokter Dian ya, apalagi kasih seorang ibu ya. Dan kita semua pasti ingin mengasihi anak kita semaksimal mungkin, memberikan apa yang terbaik untuk anak. Nah, tapi nih kadang-kadang jangan sampai cinta kasih kita itu bisa menjerumuskan anak kita di masa depan. Nah, ini yang kita nggak mau terjadi. Makanya di sini kita mau menyeimbangkan nih, kapan kita harus mengajar anak dengan disiplin, kapan kita bisa memanjakan. Ada batasannya, gitu. Gimana Dokter Dian? Kalau dari pengalaman kita sehari-hari yang ada di lapangan, Dokter Dian? ya, memang kita sebagai orang tua pastinya kan kita tidak mau ya anaknya menjadi pribadi yang bermasalah nanti kelak saat dewasa. Sebagai orang tua kita memang selalu ingin sih memanjakan anak. Saya juga punya anak ya, maunya tuh dia selalu bahagia, selalu anak dalam kondisi nyaman. Kalau sakit mendingan saya aja yang sakit deh, jangan dia gitu. Namanya naluri seorang ibu sebagai orang tua kan rata-rata memang seperti itu. Tapi jangan sampai kasih sayang yang kita berikan itu malah apa, membuatnya buta, buta kasih sayang butanya, sehingga bukannya mendapat anak yang bermasa depan yang baik, tapi malah menjerumuskannya. Nah ini kadang-kadang tanpa kita sadari kasih sayang berlebih kita berikan itu justru berdampak buruk nanti di kemudian harinya, Dokter Ajeng gitu. Ya, betul, setuju sekali Dokter Dian. Karena kita juga perlu ya, maksudnya gini, kasih sayang itu harus dengan cara yang sehat. Kenapa sih kasih sayang itu harus dengan secara sehat? Karena manusia itu dalam hidupnya itu perlu belajar, perlu berjuang. Kalau semua kita kasih tanpa batas, anak kita nggak kita disiplinkan, jadi nanti anaknya akan merasa hidup ini gampang, terus seenaknya sendiri. Sedangkan hidup ini kan sampai kapan sih kita bisa melindungi anak? Anak kan tetap harus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, dan dia harus bisa berjuang. Contohnya aja gini Dokter Dian, kalau kita nih kasus sebagai dokter anak, banyak prihatin, banyak kita lihat sehari-hari. Jadi ada kasus kayak gini. Kita kan memberikan yang terbaik ya mama-mama ya, dimulai dari sejak dalam hamil. Waktu kita hamil, kita tahu nih 1.000 hari pertama kehidupan, pembentukan otak, untuk kecerdasan anak, organ-organnya. Makanya kita selalu kasih nutrisi yang terbaik, kontrol ke dokter kandungan yang paling baik, lalu kita melahirkan, kita pilih tempat yang terbaik. Jadi kalau buat anak apapun kita kasih. Terus nutrisi, kita mulai dengan ASI eksklusif ya. Jadi dengan perjuangannya, wah gimana caranya nih, ada yang dengan direct breastfeeding, ada yang dengan mama emping, jadi pumping. Jadi tetap berusaha. Walaupun kalaupun misalnya usahanya tidak maksimal, tapi tetap kasih yang terbaik. Kalaupun nggak bisa, apa ya yang bisa saya berikan? Terus MPASI, terus melakukan stimulasi, mendidik anak. Sampai anaknya nanti sekolah, pilih sekolah yang paling bagus gitu. Gimana supaya anaknya pinter ya, dikasih apa makanan, nutrisi, vitamin, mineral, pokoknya semua yang terbaik kalau untuk anak, selalu begitu. Tapi ada kalanya Dokter Dian, ada kalanya kita tuh tidak bisa membedakan mana kasih sayang yang mendidik, mana kasih sayang yang kabur nih. Kenapa saya bilang kabur? Contohnya gini, kemarin saya sempat ada kasus ya, jadi antara kadang didikan antara orang tua dengan kakek nenek itu beda ya. Kalau misalnya orang tua
kita pengen disiplin ini, tapi kalau kakek nenek dulu kan udah disiplinin kita. Akhirnya kalau ke cucu kan pasti jatuhnya kan memanjakan. Jadi ada kayak beda gitu persepsi. Jadi anaknya tiap kali nangis dikasih susu, nangis dikasih susu. Akhirnya anaknya nggak mau makan. Kenapa? Karena eh, kata neneknya, aduh jangan sampai nangis lah, nggak tega lah anaknya nangis. Akhirnya sampai usia di atas 2 tahun, anaknya menjadi anak yang picky eater, hanya mau snack, 5 jenis snack. Terus cuma minum susu. Akhirnya kan oromotornya kemampuannya nggak berkembang. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kita tahu kapan harus melarang anak, kapan harus memperbolehkan, kapan harus membuat belajar, kapan kita memang memberikan eh, perhatian lebih gitu. Benar sekali Dokter Ajeng, saya setuju sekali dan sesuai dengan topik kita pada sore hari ini yaitu mendisiplinkan anak dan versus memanjakannya. Nah, terkadang juga seperti yang Dokter Ajeng jelaskan, mendisiplinkan anak itu kita mengajarnya berdasarkan usia, ya, bukan nunggu dewasa, udah remaja baru kita latih kedisiplinan. Justru dari kecil ini, dari bayi. Contohnya dari makan MPASI-nya. Ya, banyak sekali para moms di sini juga, dok, anak saya nggak mau makan, dok, susu aja ya, dok, boleh ya? Saya kasih susu aja, dok. Yang penting anak kita kan pertumbuhannya baik, gitu. Nah, terkadang banyak moms tidak mengetahui dampaknya bagaimana. Yang kedua, contohnya, usia 18 bulan sudah saatnya anak lepas pampers. Tapi ternyata yang kita temukan masih banyak sekali anak-anak umur 2 tahun menggunakan pampers. Belum bisa lepas dari zona nyaman. Karena orang tuanya mengasihinya, menyayanginya berlebih. Sehingga tidak diajarkan untuk keluar dari zona nyaman. Ya, takut kalau ngompol, basah, nggak bisa tidur, ya, anaknya nggak nyaman. Nah, itu merupakan salah satu aja hal kedisiplinan yang harusnya kita ajarkan sejak kecil, tidak hanya MPASI. Contoh klasiknya ya Pampers contohnya ya. Nah, seperti itu. Itu pun kita harus mulai mendidiknya anak-anak untuk belajar mengalami ketidaknyamanan, belajar pengalaman yang pahit ya. Dari situlah mereka akan belajar dan mandiri. Karena disiplin itu tentang membimbing dan mengajarkan anak, bukan tentang hukuman atau kekerasan. Disiplin itu kita membantu anak-anak belajar tahu ya mana yang salah, mana yang benar, sehingga membuat mereka merasa tetap aman gitu. Itu maksud disiplin itu seperti itu. Itu ada beberapa contoh aja sih dok yang di lapangan banyak terjadi. Gila. Betul sekali Dokter Dian. Karena untuk kita melatih anak-anak ya, kayak contohnya untuk seorang anak bisa berjalan. Nah, kadang kalau kita dengan rasa kita melindungi berlebihan, akhirnya anak nggak bisa belajar. Contoh, anak mau jalan, dimulai dari bayi, kan harus bisa angkat kepala, ya. Lalu tengkurap telentang. Tapi kalau kita nggak tega, saya nggak berani, dok, nengkurepin anak. Bagaimana dia akan bisa angkat kepala? Kayak misalnya, dok, saya nggak berani ngajarin duduk. Bagaimana dia punya kekuatan nanti untuk berdiri? Saat anak belajar berjalan, banyak yang sering datang, dok, ke tempat praktek. Anaknya belum bisa jalan. Ternyata setelah kita stimulasi, halo dokter Ai, jadi kita stimulasi, kita ajarin untuk berdiri, jalan, ternyata dia bisa jalan. Cuma karena orang tuanya terlalu sayang, takut anaknya jatuh. Jadi, aduh, saya takut dok anaknya jatuh, nanti trauma dok. Tapi kita kan mulai belajar jalan itu kan pasti harus jatuh dulu ya dokter Dian ya. Nah, oleh karena itu, berarti kita membiarkan, kita ada mendampingi anak untuk belajar. Jadi nggak yang kita tinggal gitu aja. Jadi pada saat anak jatuh, kita bantu untuk bangkit. Terus penghalang-penghalang yang membahayakan, kita singkirkan. Contoh belajar jalan dikasih mat dulu, jangan langsung ke lantai. Jadi kalaupun jatuh, tidak menimbulkan cedera. Seperti itu. Ya, benar sekali. Itu hal-hal yang klasik dan banyak sekali terjadi. Banyak orang tua juga lebih fokus ke pertumbuhan ya dokter Ajeng. Bangga melihat anaknya bertumbuh dengan baik.
tetapi untuk perkembangan anaknya terkadang mengabaikan, ya. Contoh yang menaikkan kepala, ya, 3,5 bulan belum bisa, kenapa Bu sampai umur 4,5 anaknya belum bisa tengkurap? Aduh, takut dong, habisnya kalau ditengkurapin anak saya menangis. Saya nggak tega dong melihat anak saya menangis. Nangisnya kenceng banget tuh, saya nggak berani, jadi saya nggak pernah tengkurapin anak saya. Nah, itu salah satu contoh anak tidak dilatih kedisiplinan untuk milestone perkembangannya untuk distimulasi lebih lanjut. Nah, itu ada beberapa contoh gitu. Betul sekali. Kadang-kadang kita juga lihat anak-anak yang di tempat umum kadang-kadang berlarian. Wah, memang anak mengeksplor lingkungan, tapi kita tetap harus bisa mengendalikan. Jadi kita harus kasih batasan ke anak. Mana yang itu berbahaya, itu tidak berbahaya, itu boleh, itu tidak boleh, itu sopan, itu tidak sopan. Di situ tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Jadi kita bukan hanya ada kan namanya sebagai orang tua ada namanya asah, asih, asuh. Jadi kalau asih, asuh kita semua udah ngerti ya, kita kasih kasih sayang, kita kasih nutrisi yang terbaik, semua yang terbaik untuk anak. Tapi kadang kita lupa asah nih, kita lupa stimulasi, kita lupa nih ngajarin nih gimana anak kita nih supaya perkembangannya baik. Bukan hanya dari segi perkembangan motorik kasar, motorik halus, sosial dan bahasa, tapi juga perkembangan mental dan emosionalnya gitu. Apalagi para moms jangan lupa, sekarang ini zaman saat ini akan banyak ditemui anak-anak yang pinternya minta ampun, ya. Apalagi nih masih gadget, anak-anak pintar sekali. Dari pertumbuhannya baik, perkembangannya baik, kecerdasannya baik. Tapi jangan Anda lupakan sebagai seorang orang tua, ajarkan anak perilaku budi pekerti, tata krama dan sopan santun. Nah, yang ini nih, yang nanti akan jarang dan sedikit kita temui anak-anak dengan empati yang bagus, dengan simpati yang bagus, dengan kasih sayang yang bagus. Ya, anak bisa disiplin melakukan segala sesuatunya semua berasal dari lingkungan pertama adalah lingkungan keluarga. Ya, jadi akan banyak nanti ramalan atau prediksi ke depannya itu banyak generasi kita pintar-pintar, tapi jangan sampai kita memiliki anak yang tidak memiliki tata krama, attitude dan komunikasi yang baik, ya, empatinya kurang baik, ya, itu akan jarang kita temui. Contoh Dokter Ajeng, di tempat praktekan saya, anak-anak di atas 3 tahun itu masuk ruang praktek itu duduk nggak ada nggak ada sopan-sopannya kadang, tapi saya cukup diam saja. Tetapi ada beberapa anak-anak manis yang bilang selamat pagi Dokter Dian, assalamualaikum dok, shalom, salam sejahtera Dokter Dian, halo sehat ya, terima kasih dok, saya mau pulang. Nah, hal-hal seperti itu, ucapan terima kasih, permisi, ya, ucapan salam itu susah untuk kita temui di akhir-akhir ini gitu. Jadi jangan hanya berfokus memintarkan anak, tetapi budi pekertinya, perilakunya, psikologisnya, temperamennya harus kita atur dari kecil, didisiplinkan. Ajarkan dia tentang cinta kasih, ajarkan dia tentang hormat terhadap orang tua, ajarkan dia tentang sopan santun, karena kesuksesan seseorang tidak hanya berdasarkan otak belaka, tetapi perilaku, attitude, tutur kata, bahasa, itu yang membuat mereka sukses. Itu yang membuat mereka menjadi generasi yang unggul ke depannya. Saya yakin itu. Jadi jangan lupakan itu, ya. Betul sekali, saya setuju sekali dengan Dokter Dian. Karena kadang orang yang sukses belum tentu loh dia pintar, IQ-nya tinggi. Seperti kita tahu, kecerdasan bukan hanya kecerdasan untuk intelektual, tapi ada kecerdasan emosional yang kita kenal dengan EQ, dan jangan lupa kecerdasan spiritual atau SQ. Jadi memang seorang orang yang cerdas dan pintar tidak hanya pintar dalam berpikir, tapi akhlaknya harus baik. Emosinya harus bisa terkendali dengan baik. Jadi di masyarakat, nanti sebagai anak, sebagai orang bekerja, sebagai pribadi dewasa, bisa benar-benar menjadi jiwa pemimpin gitu dan membawa pengaruh positif di kehidupannya. Nah, banyak sekali kita lihat dan kita temukan. Saya punya banyak teman pintar lebih pintar dari saya. Ya, nilainya sangat bagus akademiknya.
Tapi setelah ini saya lihat, oh ternyata pekerjaannya seperti itu. Ternyata saat ini dia kurang berkembang, tidak bisa menjadi pribadi yang sukses. Jadi tidak menjamin seseorang anak itu berhasil di pendidikannya, tetapi di lapangannya atau pada saat dia selesai dipraktekannya itu semua bisa berhasil, tidak semua. Justru yang biasa-biasa saja dari keluarga yang baik budi pekertinya, ya, lingkungan yang penuh kasih sayang, cinta kasih, ramah, sopan, baik, ya itu biasanya lebih unggul, ya kita bisa lihat. Ya, jadi kita harus mengajarkan kedisiplinan, ya, kasih sayang itu dalam bentuk wujud yang tidak melulu harus saklek, ya, harus begini-begini. Tapi kita sebagai orang tua sebaiknya memberi contoh yang baik lah, gitu, ya. Karena anak-anak itu nggak mau diperintah, ya, Dokter Ajeng, ya, rata-rata itu maunya kita harus jadi role model. Karena tipe orang tua zaman now itu diharapkan menjadi orang tua yang sebagai coach. Coach itu sebagai mentor, guru, gitu ya, yang mengajarkan prakteknya begini. Yang kedua, sebagai motivator untuk mereka, gitu. Jangan hanya kamu harus begini, pokoknya kamu harus bangun jam segini, kamu harus dapat nilai segini, gitu. Jangan terlalu begitu, terlalu kaku, gitu. Betul sekali, saya setuju dengan Dokter Dian, dan hal-hal mengajarkan kedisiplinan dimulai dari hal-hal yang kecil ya, di rumah, seperti misalnya, Kak, habis makan, piringnya ditaruh di tempat kotor. Coba Kak, belajar cuci piring yuk. Kalau ada sampah, dibuang ke tempat sampah. Ayo, kalau misalnya habis main, mainannya dibereskan ya. Nah, itu kalau habis pergi dari luar, sepatunya ditaruh di tempat sepatu. Baju taruh di tempat baju kotor. Jangan dilempar ke lantai. Nah, hal-hal kecil seperti itu. Nah, ngomongin tentang zaman now nih, Dokter Dian. Di era gadget, ada kan istilah electronic parenting ya. Jadi kadang-kadang kita tuh ada yang oh ya udahlah anak kita biarkan, padahal nggak bisa kayak gitu. Kalau zaman dulu pola pengasuhan anak beda loh sama anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang itu kritis. Kalau kita larang, adek nggak boleh begitu ya. Kalau zaman dulu kita manut-manut aja Dokter Dian ya, pakai pola parenting otoriter. Jadi yang kayak disiplin kayak tentara gitu. Tapi kalau anak sekarang akan nanya loh ke kita, kenapa mah aku nggak boleh begitu? Kenapa? Nah, kita orang tua harus bisa menjawab, menjelaskan. Nah, pola mengasuh anak ini kan macem-macem ya, ada namanya otoriter, yang kayak zaman dulu. Wah, kukunya nggak dipotong di sekolah, tetap dipukul pakai penggaris. Nah, kalau sekarang kayak begitu, kita bisa dituntut, nanti masuk ke internet. Wah, guru tega memukul anak dengan penggaris, hak asasi manusia, nah kayak gitu. Padahal kalau zaman dulu itu tipe-tipe otoriter. Ada yang membiarkan, ya, oh ya udahlah terserah anaknya mau gimana, kita biarin aja. Ada demokratis, demokratis itu jadi kita membimbing ya. Jadi oke, kamu boleh begini, tapi akibatnya begini. Kamu kalau kamu begini, akibatnya begini. Jadi anaknya dikasih pengertian. Ada juga yang lagi ngetren juga Dokter Dian, ada helikopter parenting, drone parenting. Jadi anaknya diawasin. Wah, ditelepon tiap jam di WA. Ini kamu lagi ngapain nih? Nah, itu untuk anak-anak yang lebih besar. Jadi apapun cara kita mendidik anak, kita sesuaikanlah dengan kondisi anak ya. Boleh dikombinasi kok, Mams, tapi ingat, kita tetap harus bijak gitu. Jadi kan yang paling kenal anak itu kan mama gitu. Dan apapun yang pola asuh kita, sesuai dengan kepribadian anak. Karena masing-masing anak itu unik. Makanya kalau cara mendisiplinkan yang sekarang, saya ada sempat baca buku Dokter Dian. Bukunya bagus banget, nanti kalau mama-mama ada waktu. Jadi buku itu ditulis oleh Sarah Ockwell Smith ya. Jadi dia bukunya itu judulnya Gentle Discipline. Jadi ternyata bisa loh mendisiplinkan anak dengan cara yang lembut, dengan cara yang positif. Karena ya benar, zaman sekarang yang pola otoriter kadang nggak bisa berlaku lagi sama anak gitu. Kalau dilarang anaknya lebih pinter loh, bisa jawab loh, enggak kok mam gitu. Jadi gentle discipline itu sebetulnya adalah kita bersikap positif, melakukan perencanaan ya untuk masa depan anak dengan menginspirasi dan menjadi contoh. Jadi mendisiplinkan itu seperti yang Dokter Dian bilang, jadilah role model. Jadi enggak otoriter, kita harus kasih contoh dulu baru mereka tiru gitu. Jangan terlalu otoriter, tapi jangan terlalu permisif atau membiarkan. Nah, kita di sini harus seimbang, balance. Ya, benar sekali Dokter Ajeng. Jadi maksud disiplin
yang positif yang di zaman now, yaitu kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami sesuatu secara mandiri atau untuk belajar, bukan menghandle semua keinginannya atau kebutuhannya, ya. Contoh nih, contoh aja, ada anak mau pasang sepatu, ya. Kalau disiplin yang positif kan, kakak mau pakai sepatu, ayo kakak pakai ya. Mama coba mama lihat, mama dampingin kakak ya. Coba kakak. Setelah melakukan menggunakan sepatu itu dengan baik dan benar, puji dia. Karena setiap anak melakukan hal yang positif, kadang beberapa orang tua, oh ya udah, itu aja. Jangan lupa pujian, pelukan, hebat, heboh, wajah kita heboh dengan memujinya benar-benar, itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak. Maka dari itu yang memang kemandirian itu yang lain dengan memanjakan. Kalau memanjakan, pakai sepatu, sini di sepatunya mana, mama pasang ya, gitu. Jadi itu adalah beda disiplin positif dengan yang memanjakan. Terus yang berikutnya, latih dia untuk belajar untuk bertanggung jawab, ya. Contohnya seperti tadi dokter aja, Dek, nanti kalau udah makan dibuang di sampah, ya. Kalau nggak dibuang di sampah, nanti pisangnya bikin kepleset, nanti orang bisa lewat tuh bisa licin, nanti kotor. Nah itu beda dengan yang memanjakan, justru dia menghambat naluri anak yang selalu ingin tahu atau membantu orang tua. Contoh anak saya, dia tuh saya masak gitu ya, bersih cuci mobil, dia bilang mami aku ikut ya ma, aku cuci yang di belakang, sama di depan. Nah itu ada beberapa orang tua, jangan-jangan nanti kamu kotor lagi, nggak usah, nanti malah baret-baret gitu. Nah itu jangan, biarkan anak, jangan kita hambat naluri atau inginnya dia untuk ikut-ikutan dan selalu ingin tahu. Nah itu dalam membantu orang tuanya kita support aja, ya sudah sakarmu, kamu mau mama cuci sini, kamu di sana ya, gitu aja. Walaupun cucinya nggak bersih, tapi tetap kita beri pujian. Nah mungkin kita koreksi, oh kalau yang ini agak kotor mak, nah, ini kita betulkan bagaimana solusinya. Itu hanya simpel aja sih, apa contoh-contohnya seperti itu ya. Jadi selain ada reward, ada juga punishment ya. Tapi punishmentnya ini harus bijak. Jadi misalnya gini, oh kakak salah. Kalau kita memarahi anak, kita harus bisa marah sama tindakannya yang salah, bukan sama anaknya. Nah kalau zaman dulu, mungkin zaman kita dulu, kita salah ya, kita kalau zaman dulu dipukul pakai sendal ya dok ya, oh salah aku tuh, habis itu nangis tuh, mama nggak sayang sama aku. Kalau sekarang bukan begitu, Mams. Jadi kalau sekarang kasih tahu, mama nggak suka kamu melakukan ini salah. Kamu ngisengin adik kamu sampai adik kamu nangis, itu salah. Kesian adik, kamu ini salah. Mama bukannya nggak sayang sama kamu, tapi tindakan kamu salah. Jadi yang kita kasih tahu salah itu adalah tindakannya, bukan anaknya. Setelah kita memarahi, sudah tenang, boleh kita datangi, kita boleh peluk, kita bilang, Mas, tadi Mas itu mama marah karena mama nggak suka, Mas begini. Akibat dari tindakan Mas bisa begini loh. Nah gitu. Soalnya gini dokter Dian, ini ada banyak mama-mama yang komentar ya. Iya susah dari Mama Mevang mendidik anak zaman sekarang dok gitu. Ada Mama Yola, anaknya susah diarahkan, saking pinternya. Mama Juwita bilang gini, membantah dok anaknya. Nah seperti itu. Jadi banyak kendala yang dialami mama-mama zaman sekarang. Tapi ada juga sih anaknya Mama Juwita yang bisa buat susu sendiri. Nah itu kan mandiri ya. Ya benar sekali ya, itulah dampak-dampak juga ya, kadang-kadang kita tidak sadari, kadang menjengkelkan juga ya. Itu anak-anak, tapi ya kita harus tahu bagaimana lah cara mengatasinya, memanjakannya itu bagaimana gitu ya. Ini ada pendapat dari Bapak David Liao. Betul dokter, kita orang tua harus mengajarkan ke anak kita. Nah Mama Mevang mau nanya juga nih dok, budi pekerti itu sebetulnya harus diajarkan dari usia berapa? Ya, budi pekerti. Nah, budi pekerti sebenarnya ya sudah diajarkan sejak anak di bawah 2 tahun pun kita sudah mulai mengajarkan tentang cara budi pekerti yang baik. Bagaimana sikap terhadap orang tua, kesopan santunan, ya, empati. Jadi mengapa sih kita harus membiasakan juga anak kita ajak ke panti asuhan contohnya ya, mengajak panti tanpa menyuruh dia, ayo ikut mama yuk kita ke panti asuhan.
kita melihat anak-anak yang nggak beruntung seberuntung kamu, ya. Kita aja yang kasih makanan atau bingkisan buat mereka. Anak biasanya hanya melihat aja, dia melihat itu. Tetapi dengan melihat itu kita sudah merekam ke otaknya tentang bukti pekerti kasih sayang yang luhur anak itu terhadap sama. Nah, itu simple kok. Anak-anak seperti itu sudah mulai budi pekerti itu benar-benar mereka mengerti itu pada usia-usia 2 tahun ya, dokter Ajeng biasanya ya. Ya, jadi sedih. Kenapa harus sedih mungkin? Karena namanya perilaku, kebiasaan itu tertanam sejak dari kecil. Nanti kalau sudah besar akan sulit sekali untuk mengubah perilaku dan kebiasaan tersebut. Dan ingat loh, Mam, di usia 2 tahun itu kan otak sudah 80% otak dewasa. Jadi anak sudah bisa paham, sudah bisa berkomunikasi dua arah. Saya ada satu kenangan Dokter Dian waktu saya kecil. Jadi waktu saya kecil, waktu saya SD, saya dibawa ke tempat pembinaan di mana ada anak-anak nelayan bekerja di situ saya ternyata tidak semua yang bisa memberikan pendidikan, mengasihi, karena banyak orang yang ternyata harus bekerja keras, harus benar-benar hidupnya lebih sulit, yang waktu itu tinggalnya di rumah papan, jadi kita kunjungan ke rumah-rumah binaan. Nah, di situ itu terkenang terus dalam hati saya. Jadi membuat kita di masa depan ini menjadi orang yang lebih bersyukur. Nah, jadi ajarkan anak-anak untuk bersyukur dari hal-hal yang sederhana gitu. Contohnya memiliki 2 orang tua, bisa makan dengan cukup, dengan makanan yang baik. Ajari untuk menghargai makanan, tidak buang-buang makanan. Kalau perlu kita ceritakan loh, oh suaranya pelan ya. Jadi kalau makanan ini nasi bisa sampai ke meja, itu kita nikmati itu dari hasil kerja keras Bapak petani yang harus ke sawah dari pagi hari, kena panas matahari, kena hujan, becek-becekan di sawah, itu hasil keringat. Kalau anak kita nggak menghargai, nggak mau makan, itu terbuang, bayangkan loh, hasil kerja keras dari Bapak petani itu sia-sia. Nah, jadi Mama bisa mulai loh dengan menceritakan hal-hal seperti itu. Jadi anak akan lebih menghargai apa yang dimiliki seperti itu. Betul, setuju sekali Dokter Aja. Ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas dokter, tapi agak mendam. Oh, gitu ya. Tadi saya pakai headset, coba nggak bisa. Ya. Ini sekarang udah jelas. Sudah, oke. Ada pertanyaan dari Ibu Juwita, Dok, saya mau tanya, anakku kalau digoda sama orang yang nggak dikenal, pasti marah. Apa gara-gara sering dijadikan cubit-cubitan orang-orang sehingga karena anak saya lucu ya, Dok ya? Ya. Jadi kalau anaknya marah, dicubit-cubit, ya, jangan jelaskan ke mereka, ih dia tuh bapak itu nakal sekali cubit-cubit kamu, ih resek ya bapak itu ya, jangan, ya, katakan pada mereka anak supaya tumbuh rasa percaya dirinya begini. Oh, dia cubit kamu karena gemes. Habis kamu anak mama cakep banget sih kamu, cantik, gemes, lucu, sehat. Makanya mereka gemesnya caranya gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Berarti kamu anak yang menggemaskan gitu. Anak yang cantik. Enggak apa-apa, dimaafin aja. Mereka tuh nggak jahat, mestinya cubit-cubit aja karena gemes. Ya nggak tergantung kita sih ya, menginfokan atau menjelaskannya gitu. Tapi kita memang juga harus tahu juga perkembangan anak. Memang di perkembangan anak ada kalanya dia memang tidak nyaman untuk bertemu atau dengan orang lain. Jadi kecuali mama papahnya atau anggota keluarganya. Jadi untuk menyesuaikan diri itu butuh adaptasi. Dan tentunya apalagi di zaman pandemi seperti ini ya, cubit-cubit, pegang-pegang kan tidak dianjurkan ya memang. Dan anak-anak di ini ada ininya juga Dokter Dian sekarang. Mereka jadi generasi COVID. Kan tidak pernah bergaul sama orang. Jadi kalau ketemu orang jadi gimana ya, lebih panik ya, jadi nangis sekalinya diajak jalan-jalan ke rumah sakit untuk imunisasi atau ke klinik ya kan disuntik. Jadi
memang generasi ini kita memang banyak hal-hal yang harus kita sesuaikan gitu. Ya, sesuai dengan pertanyaannya Helena Kajayanti, Dokter Ajeng, ini bagaimana meningkatkan kemampuan sosial anak 2 sampai 3 tahun di masa corona ini, karena anaknya jadi kuper. Ini memang banyak sekali masalah ini ditanyakan ke saya, Dokter Dian gimana ya dok, saya bingung dengan kondisi anak saya di masa pandemi ini, dia nggak bergaul, dia kuper, ya, dia jadi nggak banyak ketemu orang. Bagaimana dengan personal sosialnya nantinya ya dok ya? Banyak loh di masa-masa pandemi ini anak jadi kayak tanda kutip stres gitu ya. Jadi dia bosan dengan kondisi seperti ini. Itu dokter aja. Ini pertanyaan dokter Helena dok. Gimana dok? Jadi kalau memang dalam kondisi seperti ini, memang kita harus membedakan ya, membandingkan antara manfaat dengan akibat. Kenapa? Karena ini kan era pandemi. Tentunya berbeda. Kita nggak bisa membiarkan anak keluar bermain dengan bebas. Akibatnya karena resikonya adalah tertular dari COVID-19. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus berperan penting mengejarkan interaksi ke anak. Ya, jadi yang biasanya kita lagi ada kesempatan nih mumpung work from home ya, cobalah kita yang bermain berinteraksi dengan anak ya. Terus selain berinteraksi dengan orang tua, jadi mengajak bermain peran. Misalnya, oh jadi polisi ini ya. Jadi oh kalau gini harusnya begini Kak gitu. Jadi kita kayak bermain peran, boleh tuh dicoba. Terus kalau dengan keluarga besar yang lain, untuk anak di atas 2 tahun boleh loh, misalnya ayo kita video call yuk sama nenek gitu. Terus nanti nenek tunjukin dong Kak, kakak udah bisa nyanyi lagu apa, tunjukin ke nenek, ke kakek. Atau misalnya nanti, oh yuk kita video call sama sepupu ya, gitu. Atau kalau memang misalnya kita yakin nih, keluarga dekat kita nih, kita mau play date, tapi harus yakin dulu kalau keluarga dari pihak yang kita mau play date itu, misalnya sepupunya itu sekeluarga memang nggak kemana-mana, lagi sehat, boleh itu bermain. Tapi benar-benar harus yakin dulu nih, resiko terkena COVID-nya untuk keluarga yang akan kita berinteraksi. Nah, sementara kita belum yakin dan suasana memang masih penularan COVID tinggi, orang tua kita yang berperan menjadi partner bermain anak. Gitu. Betul, betul sekali ya. Itu ada sedikit masukan dari Dokter Ajeng untuk anak-anak di masa pandemi ini. Iya. Ini ada Iin dok, sama suami lagi dengerin serius materi ini, keterlibatan orang tua berdua yang penting. Terima kasih. Nah ini ada mama dia nanya, anak saya kalau salah mengerjakan soal langsung drop banget. Padahal sudah saya bilang kalau salah itu tidak apa-apa. Bagaimana ya dokter? Jadi kayak anaknya kayak langsung waduh sedih gitu kalau salah ngerjain soal. Iya, ya. Ya kalau misalnya menemukan anak-anak seperti itu, katakan ya, mama dulu seperti itu juga, ya. Mama juga susah mengerjakannya, tapi tidak apa-apa, kita belajar yuk sama-sama. Mungkin yang ini saat ini kamu sulit, kita cari tahu mana nih salahnya di mana. Kok bisa kesulitannya di mana, sama-sama mencari problem solution namanya ya. Jadi jangan mendownkan mereka, kamu sih nggak belajar, makanya gurunya jelasin ini dengerin, mama juga nggak ngerti nih. Nah kalau misalnya anak-anak sekarang belajarnya apa, kita sebagai orang tua juga harus mengikuti ya, harus juga ikut belajar, ikut mengikuti, sehingga sama-sama mencari problem solve-nya itu bagaimana, tanpa harus mendownkan mereka. Ayo mungkin relax dulu sekejap ya, supaya tidak pernah harus relax. Tapi pada saat moodnya baik lagi, semangat lagi, yuk Kak, yang kemarin salahnya di mana? Yuk kita cari tahu, yuk Kak, yuk. Aku yakin kamu bisa. Soalnya Mama lihat kamu anaknya pintar, jadi kita harus bangkitkan semangatnya, ya, untuk terus mau berjuang, untuk terus mau mencapai sesuatu yang diharapkan. Kita tinggal mengarahkan dan membimbing aja. Jadi kalau misalnya jangan supaya tidak menjadi pribadi yang selalu give up gitu ya. Tapi kita ajarkan bahwa mencapai kegagalan itu adalah awal dari kemenangan. Jadi pasti kakak bisa. Nggak ada orang itu langsung bisa. Semua pasti mengalami kesulitan dulu. Nah itu sudah mulai kita tanamkan ke anak-anak gitu ya.
Ya, betul sekali. Sama satu lagi Dokter Dian, kita kadang-kadang sistem pendidikan kita berorientasi pada nilai. Jadi Yes. pada hasil, pada proses. Beda sekali dengan di Jepang. Di Jepang itu pendidikan, apalagi usia dini, itu diajarkan kedisiplinan. Misalnya, oh ayo kita makan, habis makan kita berberes, kita bersih-bersih kelas, kita menyapa teman ya, gimana kita kerja bakti bersihin sekolah. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita kebanyakan ngejar nilai, apalagi zaman dulu nih ada ranking-rankingan ya. Sekarang ada sekolah yang mendapatkan ranking, masih yang enggak. Jadi anak dipus untuk belajar mendapatkan nilai yang terbaik. Kita lupa bahwa yang terpenting bukan hasil, tapi prosesnya. Kadang ya seperti itu, karena kan kita harus juga bakat dan minat anak. Karena ada namanya multiple intelligence. Jadi anak itu beda anak, beda pinter. Ada anak yang pintar olahraga, ada anak yang pintar seni, ada anak yang pintar matematika, ada anak-anak yang sopan, pintar bergaul, ada anak yang memang suka sekali loh kalau misalnya bereksperimen. Jadi masing-masing anak itu bakatnya berbeda. Nah, di situ kita kembangkan sesuai minat. Terus kalau misalnya anak melakukan kesalahan, kita bantu, kita bimbing, nggak apa-apa kok bikin kesalahan. Yang penting setelah itu kita belajar dari situ. Ayo kita perbaikin, yuk kita coba caranya gini gitu. Jadi Ya, prosesnya harus kita tekankan sama anak-anak kita. Jadi jangan berorientasi hasil. Benar, hasil itu baik. Tapi jangan anak dicap. Kalau misalnya nilainya bagus, cap pinter. Apakah kalau dia nggak bisa, dia capnya bukan pinter? Contoh gini, kalau misalnya Albert Einstein dapat nilai eh, 90 di 100 di matematika, wajar ya karena dia jenius ya. Misalnya Pak Habibie gitu, 100 matematikanya jenius. Tapi kalau untuk pesepak bola misalnya yang terkenal, misalnya Zidane, untuk dapat misalnya nilai 70 itu adalah sesuatu yang hebat dibandingkan nilai 100-nya Pak Habibie. Kenapa? Karena Pak Habibie memang bakatnya di matematika. Untuk orang yang sangat berbakat olahraga, untuk bisa dapat nilai matematika 70 itu berarti kan effortnya luar biasa gitu. betul, betul sekali. Tuhan sudah menciptakan talenta pada tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bakat anak-anak kita seperti pertanyaan dari Mei Fang itu, ya, yang kita membiarkan mereka mencoba sesuatu hal baru. Ya, contoh, kita pengennya anak kita bisa main piano, ya, kita leskan dia main piano. Ternyata di tengah jalan anaknya nggak bisa meneruskan karena dia tidak suka, karena dia memang hatinya nggak arah situ. Nah, ya sudah, kita nggak bisa memaksakan, kita bisa coba alihkan ke hal yang lain. Mencobakan dia untuk menyanyi. Oh, ternyata aku suka nyanyi, ya. Wah, jangan-jangan bakatnya cara nyanyi. Lalu kita salurkan, kita dalamkan, kita fokuskan menyanyinya itu, ya, lebih dalam, lebih baik lagi. Ya, cuma tapi kalau melakukan sesuatu langsung di tengah jalan dia nggak suka, ya kita jangan paksain. Jangan-jangan memang bakatnya atau talenta dia nggak di situ. Masih banyak yang lainnya seperti tadi Dokter Ajeng bilang, ya, bergaul, memperbanyak teman, ya, menjadi pribadi yang menyenangkan teman-temannya, pinter ngomong, itu masuk bakat juga loh, gitu, ya. Jadi nggak melulu harus bisa piano, harus bisa main biola, harus bisa menjadi karakter kreatif, enggak, gitu, ya. Jadi kita dengan berjalannya waktu pasti kita akan temukan, gitu, ya. Karena kalau memang itu minat atau bakatnya, dia nggak akan disuruh, dia emang udah keinginannya. Dan dia akan semangat banget. Kayak contohnya aja misalnya, kayak kita pekerjaan kita dokter anak, dokter Dian ya. Tapi karena kita suka, nggak berasa kerja ya, maksudnya ya kerja sih. Cuma maksudnya menyenangkan. Kita bisa berinteraksi sama anak-anak, jadi bisa bercanda-bercanda, bisa sambil mama-mamanya kita kayak ngobrol, kita maksudnya kita mendampingi. Karena itu sesuatu yang kita suka, di situ kelihatan spirit atau semangatnya, gitu. Betul sekali. Nah, kalau misalnya anak nggak suka kedokteran, ya jangan dipaksakan masuk kedokteran. Ya, hatinya ingin sekali. Dia penggemar
telematika atau suka elektronik ya. Wah, jangan-jangan bakatnya di sana, dia mencintai hal itu. Ya kita salurkan aja. Saya punya teman, dia anak-anak dokter, papahnya memaksakan dia harus meneruskan menjadi kedokteran. Tetapi apa yang terjadi? Anak ini jadi lulus sangat lama, selalu mengalami kegagalan dalam tiap ujiannya. Pernah saya tanyakan, kenapa kamu begini? Karena hatiku nggak suka di kedokteran dia, gitu. Tetapi aku hanya ingin menyenangkan kedua orang tuaku. Walhasil apa yang terjadi? Nggak sukses jadi dokternya, gitu. Karena memang bakatnya dia atau apa ya, keinginan dia tidak di situ, gitu. Jadi ya itu, kita harus memang melakukan pendekatan dan benar-benar peka terhadap favorit atau keinginan, hal-hal keinginan anak kita. Gitu. Iya, Dok, ini ada pertanyaan dari Mama Helena. Ada tips nggak supaya anak nggak takut sama dokter? Anak saya kadang sudah di depan pintu dokter sudah nangis, padahal sudah diberikan mainan dokter-dokteran. Ya, memang semua butuh waktu, pasti bisa bersahabat dengan dokternya ya, karena banyak saya temukan beberapa anak awalnya takut sama dokter dia, takut kalau masuk ruangan udah ketakutan, tetapi dengan berjalannya waktu ya, orang tua mengajarkan bahwa dokter itu baik ya, memberikan kamu vitamin supaya kamu tuh sehat. Selain itu oke lah, bolehlah main dokter-dokteran, boleh, supaya lebih mengenalkan sosok dokter gitu ya. Terus mungkin membaca buku-buku yang tentang kebaikan dokter. Tapi percayalah, dengan berjalannya waktu dia tidak akan seterusnya membenci dokter gitu. Semua ada waktunya ya. Saya perhatikan banyak kok anak-anak, ada yang 3 tahun baru senang dengan dokternya, ada baru umur 2 tahun langsung tahu peran dokter, dan dia sama dokternya tuh close friend. Itu tiap anak berbeda-beda, tapi percayalah nggak akan selamanya dia akan membenci. Iya, betul sekali Dokter Dian. Saya ada kasus nih, jadi ada anak yang trauma banget sama dokter. Terus suatu saat, tapi sekarang dia senang banget ke dokter. Jadi buat mama-mama jangan suka ditakut-takutin ya anak-anak ya. Kayak misalnya, awas kalau nggak makan nanti disuntik sama dokter. Awas kalau kamu nanti dibawa ke dokter. Nah itu tuh yang bikin anak-anak takut sama dokter. Dibandingin gitu, mendingan dikasih tahu. Ada banyak loh tekniknya, ada yang ngasih reward. Kayak contohnya, Kak, nanti kalau misalnya habis imunisasi boleh beli mainan kok gitu. Asal kakak nggak nangis, boleh, nggak ada masalah sih. Caranya kan masing-masing orang tua beda-beda ya. Ada juga yang anaknya dikasih pengertian, Kak, kakak mau suntik, ini supaya untuk ngelawan kuman, jadi kakak nggak gampang sakit. Ada juga yang kayak gitu. Nah, terus pas begitu sampai ke dokter, ya jangan langsung disucus atau gimana, diajak ngobrol dulu, diajak main, kayak gitu. Kayak ada contoh satu pasien saya yang akhirnya jadi nggak takut sama dokter, malah dia, ya udah kakak sakit nggak disuntik? Enggak, cuma kaget aja. Bisa ngomong gitu, wah kakak pintar ya, siapa yang ngajarin? Mama, disuntik itu supaya kenapa? Supaya nggak kena virus. Coba, padahal anak usia berapa? 3 tahun, udah bisa ngerti loh. Nah, di sini kan berarti peran orang tua untuk menjelaskan gitu. Betul sekali. Ini tadi Meifang 87 juga sama ya, pikiran cerita curhatnya dia kayak saudara saya, Dok, sampai dia tidak lulus, sampai stres, sampai sekarang saudara sepupu saya, Dok, kasihan Dok, karena sekolahnya dipaksain ambil jurusan itu, padahal dia tidak menyenanginya. Nah, hal-hal seperti itu ternyata memang di luaran sana banyak terjadi, ya. Oke. Ya, ini ada Nyanyi Tuanda menanyakan Dokter Ajeng, Dok, ada tips nggak? Anak saya diajak belajar, jawabnya bersuka belajar. Ya itu, karena kita selalu berasumsi kalau belajar itu adalah pegang buku, nulis, duduk. Padahal belajar itu nggak seperti itu loh. Belajar itu adalah kita mengeksplor lingkungan, kita mengamati, kita belajar untuk tahu apa ya hal-hal yang baru. Belajar itu seperti itu. Jadi kalau misalnya anak nggak suka belajar, cobalah kita ajari belajar dari hal-hal yang sehari-hari. Contoh, belajar matematika. Aku nggak suka berhitung. Tapi misalnya gini, Kak, ayo bantuin mama nih. Mama habis belanja nih.
Ini buah-buahan, kita cuci bersih ya, kita taruh di keranjang. Ada berapa Kak apelnya? Coba Kakak hitung. Oh, ternyata ada 10 apel. Kak, Mama ambil apelnya 4. Ini yang mau kita makan, nggak taruh kulkas ya. Tinggal berapa Kak sisa apelnya? Oh, tinggal 6. Jadi, seakan-akan anak itu, oh ternyata belajar matematika ya. Padahal dia membantu orang tua loh. Sambil ngitung-ngitung buah apel. Oh, ternyata itu belajar. Misalnya, belajar apa lagi? Misalnya kita mau belajar bahasa Indonesia gitu. Wah, ini mau membedakan mana atas bawah, mana samping. Nah, kita misalnya benda, Kak, ini kita beresin mainan yuk, kita taruh di sini. Ini di apa nih kalau di sini? Oh, itu di atas meja. Oh, itu di bawah meja. Jadi belajar itu kayak begitu gitu. Kalau misalnya, oh kita mau coba sambil bikin prakarya. Ayo Kak, bikin bareng Mama. Gak apa-apa, kakak ini kakak suka yang mana? Tempel aja, coba kakak dulu yang kerjain. Oh iya, ini mama bantu kasih tahu ya. Oh ini kak lebih bagus begini. Jadi belajar itu bukan masalah duduk kaku begitu bukan, tapi metodenya bermacam-macam. Sesuaikan dengan kepribadian anak. Kan tipe belajar itu kan ada gaya visual, ada gaya auditorik, ada juga yang kinestetik. Jadi harus sambil gerak-gerak dia baru bisa masuk tuh. Kayak misalnya tipe-tipe belajar beda-beda. Kayak ada yang harus dibikin gambar-gambar, diwarna-warna. Oh itu jadi senang anaknya gitu. Jadi harus lihat dulu tipe belajarnya dan cara ngajarinnya harus sesuai dengan kepribadian anak juga gitu. Ya, semoga jelas ya Bu Fioni. Nah ini Bapak Setiawan Andre. Betul banget, dulu anak saya takut ke dokter, sekarang usianya 2,5 tahun, malah minta ke dokter Dian. Wah, awalnya takut sama saya, sekarang enggak. Jadi Bu Helena, tadi pertanyaannya nih, ada juga dari Meifang. Saya kasih reward dari anak saya kalau habis imunisasi ke dokter dia, saya kasih lol, itu stiker lol atau ya anak cewek kan suka itu. Jadi dia nggak takut, cuma takut kalau mau disuntik aja. Tapi ingat setelah itu kasih dia reward ya. Memang penjelasan kita itu sangat penting pada anak-anak. Karena anak-anak itu mudah kok mereka mengajarkan mereka berikan dengan tutur kata yang halus, yang mudah dipahami ya, jangan menakut-nakuti ya. Terima kasih sharingnya Pak Setiawan Andre dan Meifang. Nah, ada pertanyaan lagi Dokter Aja dari Ansa Kirana, Dok, kapan sih sebaiknya anak mulai diajarkan kemandirian? Kemandirian diajarkan sejak dini ya. Sebetulnya gini, contohnya kita bilang mandiri itu dari kita belajar dari awal, dari baby aja udah kita ajarin mandiri. Tapi mandirinya dalam tanda kutip sesuai usia. Contoh, kita ngajarin anak jalan. Jangan takut anak itu jatuh. Kalau kita tuntun terus, nggak kita lepas, ya anak nggak akan bisa jalan. Nggak apa-apa jatuh 1-2 langkah. Coba aja nggak apa-apa jatuh. Tapi kita, yaitu kita amankan daerah sekitarnya. Jangan ada benda tajam, kaki met. Jadi sejak dini, sedini mungkin. Jadi memang mengajarkan itu kemandirian itu dari hal-hal kecil gitu. Jadi jangan berpikir mandiri itu oh ntar bisa cari uang sendiri pas besar, bukan, itu salah. Mandiri itu dari kecil, dari misalnya, ayo kakak tolong mau pakai baju yang mana, coba pilih bajunya. Nah anak umur 2 tahun udah bisa loh milih baju. Nah itu juga kemandirian loh. Jadi jangan berpikir kemandirian itu hal-hal besar, bisa hal-hal kecil kayak misalnya anak umur 1 tahun ada beberapa yang cerdas. Ayo masukin ya mainannya ke dalam boxnya lagi. Jadi kayak ada wadah, dia lempar-lempar, dia masukin lagi. Nah itu sudah mandiri gitu. Jadi sedini mungkin dari hal-hal sehari-hari gitu. Benar, yang dijelaskan Dokter Ajeng ini yaitu cara mendisiplinkan anak, yaitu yang pertama konsisten. Ya. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang kita buat, aturan di dalam rumah tangga, selain yang tadi di Dokter Ajeng ajarkan, kemandirian itu harus dimulai bagaimana. Jangan lupa juga untuk aturan-aturan lain di rumah seperti jam tidur, ya, jam makan, jam bermain, itu pun kita harus ajarkan. Nah, banyak sekali saya temukan, Dokter Ajeng, anak-anak bayi itu kan harusnya bangun jam 6, jam 7 pagi ya, Dok. Masih saya temukan dibiarkan bangkong tidur sampai jam 10, jam 11 siang baru bangun pagi. Bukan bangun pagi, bangun siang berarti ya. Gitu. Nah, akhirnya anaknya mengalami gangguan tidur. Nah, ini akibat dari
kedisiplinan anak yang belum kita tanamkan di dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi aturan jam tidur, jam makan, kapan bermain itu sebaiknya juga kita mulai disiplinkan, ajarkan sejak bayi bahkan ya, karena ini akan berlanjut sampai dewasa. Contohnya kita ya dokter aja, kalau kita biasakan tidur, udahlah pokoknya jam 9 atau jam 10 kita harus tidur. Nah, bangun jam 5. Jadi otak ini sudah tersetting, memorinya itu sudah tersetting secara alami, bahwa jam-jam tersebut kita bangun, kita tidur, kita makan. Saya makan kalau nggak jam 1 siang saya belum makan, lewat pasti lambung saya udah mulai sakit. Nah, itu adalah hal-hal kedisiplinan yang sebaiknya sudah mulai ditanamkan sejak kecil, gitu ya. Yang tadi dokter aja nggak jelaskan. Kalau kita biarkan anak kita nanti jadinya manja, ya udahlah bangun seadanya, akhirnya makannya nggak teratur, nanti berat badannya nggak naik gitu, nanti mamanya pusing lagi. Nanti kalau misalnya aku nggak mau ngerjain PR, aku mau main doang, akhirnya kita biarin, akhirnya PR-nya nggak selesai, mamanya pusing lagi, akhirnya yang ngerjain PR mamanya, akhirnya anaknya nggak belajar apa. Jadi memang ya harus mendisiplinkan ya sejak dini gitu. Dokter Dian, ini ada pertanyaan lagi dari Mama Dia 1130. Anak saya kalau sekolah online gampang bosen, Dok. Padahal waktu belum ada pandemi dia semangat sekolah. Ada tipsnya nggak, Dok? Ya, ya itu sama saja tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Ajeng ya. Kebosanan tuh wajar, wajar. Anak-anak kalau kita kan masih bisa keluar masuk rumah ya bekerja, lah anak-anak kan dekem di rumah, stay home tuh bosen, kita memahaminya gitu. Cuman bagaimana kita mengatur cara bermain, cara belajar, waktu bermain, waktu belajar dengan baik pada mereka. Dan kita harus berpikir dari sudut pandang anak-anak juga ya. Jangan pokoknya kamu harus kayak gini, harus gini, enggak seperti itu. Gitu. Ya, betul sekali. Iya, setuju dengan Dokter Diana. Ini ada yang nanya, Ibu Hesti, berumur berapa bayi disiplinkan waktu tidur? Bisakah bayi 3 bulan mulai diajarin? Bisa. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu bisa tonton video kita ya yang tentang gangguan tidur. Ada di Instagram IGTV Dokter Dian atau di IGTV Dokter Ajeng ya. Terus ya. Minta live-nya disimpan. Ya, oke, kita simpan ya nanti. Ibu Luffy, cara ngajak keluarga lain agar disiplin gimana? Kadang kita sudah mendisiplinkan, tapi anggota keluarga lain memanjakan, udah dikomunikasikan, tapi nggak ngeh-ngeh. Oke, itu pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita terbatas. Iya. Ya, gimana dok? Langsung aja jawab. Antara biasanya orang tua pingin disiplinin, tapi keluarga yang lain dimanjain. Nah, itu kita harus komunikasikan sih. Tapi misalnya gini, misalnya itu kakek nenek dari pihak mana nih? Kalau dari pihak mama, mama boleh ngomong. Tapi kalau dari pihak papa, minta papa yang ngomong. Karena kan kadang-kadang kakek nenek kan pasti kalau ke cucu itu pasti memanjakan gitu. Nah, kita harus ngomong nih, Ma, aku pingin lagi ngajarin ini nih. Nanti minta tolong ya Ma, kalau misalnya itu biarin aja dulu anaknya, biar kita begini, biar nanti ke depannya nggak jadi begini gitu. Jadi bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Benar, benar sekali, iya. Karena apa, Ibu Luffy? Anak itu lebih banyak berhubungan dengan orang tuanya kan? Kan kadang-kadang aja anggota keluarga lain manjain. Tapi lebih banyak bertemu dan berhubungannya dengan kita kan, Mams. Jadi mereka memanjakan, tapi pada saat keluarga anggota lain itu tidak ada, kita jelaskan. Adik, kemarin dikasih ini, kemarin disuruh ini sama nenek begini. Nah, sebaiknya adik begini, Dek. Soalnya, Dek, nanti tuh kalau ini begini, jadinya begini. Nah, anak-anak zaman now itu nggak bisa diperintah, nggak bisa dilarang-larang mereka itu. Mereka tuh maunya, anak sekarang ini pintar-pintar. Sesuatu yang salah, mereka minta alasannya apa. Gitu. Sesuatu yang benar, sudah benar, kita puji. Kita motivasi untuk tetap melakukannya. Nah, yang salah ini, kita betulkan dengan logika atau penjelasan yang mudah mereka pahami. Itu anak zaman now. Maunya digituin. Lain dengan kita dulu ya dokter Ajeng yang tadi kita jelaskan di awal.
lagi soal gadget. Banyak juga anak yang terlambat bicara. Sama mama papahnya udah no gadget, tapi mungkin ketemu sama kakek nenek dikasih gadget. Nah, mungkin kalau mama-mama udah ngomong, tapi susah dok. Boleh loh pas lagi ke dokter anak dibawa kakek neneknya. Kadang atau kalau misalnya lagi ada live tentang ini, boleh loh kakek neneknya diajak nonton. Nih, Oh, jadi ya. ini loh ternyata nggak boleh kata dokter anaknya, ternyata ada ilmunya begini, ini akibatnya begini loh opa oma, jadi kayak gitu. Nah itu bisa juga membantu dokter Dian. Kadang-kadang ada banyak orang tua yang meminta dokter, coba deh dokter yang ngomongin, terus saya ajak ya neneknya, nanti dokter yang ngomong gitu, boleh juga. Betul. Atau ada kadang pas kemarin speech gue ada beberapa orang tua yang dok saya udah ajak neneknya dengerin, jadi biar neneknya juga tahu, jadi biar cara asuhnya itu kalau bisa itu satu kapal menuju ke satu arah, jangan satu ke sini nanti anaknya bingung gitu. Betul, betul sekali ya. Jadi memang kadang-kadang itu sama yang saya alami dok, sampai di tempat praktek itu, dok tolong dok beritahu nih anakku dok, aduh susahnya di rumah dok, tolong dok Dian deh yang ngomong deh, mungkin sama dokter Dian nurut dok, sampai kadang-kadang kayak gitu dokter aja. Jadi kata ibu sih jangan kayak nyindir, kita kan ngomongnya baik-baik gitu, jadi kita kasih taunya kan baik-baik, jangan kita ya kan namanya orang tua harus kita hormatin, ya nggak mungkin juga kan kita menggurui. Jadi ya kita ngomong juga berdasarkan data ilmiah. Jadi misalnya gini, Ma, ini ada penelitian terbaru gini loh, ternyata mendidik anak tuh gini gitu. Dokter Dian, berasa dokter ternyata 1 jam kita sudah hampir habis. Iya. Tenang, kita tutup ya. Mama-mama terima kasih yang udah gabung. Yang besok webinar 28 Februari Dokter Ajeng. Ya dokter Dian, ada pesan nggak buat mama-mama? Terima kasih buat mama-mama yang sudah gabung sama kita. Ada pesan dokter Dian buat mama-mama? Iya, yang penting pesan saya, kita setelah tahu dampak negatif dari memanjakan anak ini, orang tua pasti kan maunya anaknya menjadi pribadi yang tidak bermasalah di saat dewasa. Sehingga kita ini memanjakan anak, tapi jangan sampai kasih sayang yang kita beri itu justru membuat buta mereka ya. Sehingga kita mendapatkan anak dengan masa depan yang kurang baik ya, tapi malah menjerumuskannya. Nah, semoga informasi hari ini bermanfaat. Nah, besok tanggal 28 Februari kita mengadakan webinar via Zoom buat para moms yang di sini mengalami masalah makan pada anaknya. Anaknya makan suka nyembur-nyembur, ngelepeng-lepeng, mau nelen, dikulum aja di mulut. Nah, daripada datang konsultasi ya, karena ini yang antri banyak sekali di Dokter Ajeng dan saya, jadi kita buka aja yang webinar itu supaya Anda tidak terlalu lama menunggu, dan kita memanggil pakar fisioterapi oromotor, gangguan oromotor itu adalah Dokter Farida dari National Hospital. Jangan dilewatkan karena beliau akan mengajarkan bagaimana cara memijat atau merangsang anak mau makan lahap ya, dan apa sih sebenarnya penyebabnya anak ini susah makan, gimana solusinya, makanan apa yang kreatif, simple, tapi jadi gini, anak susah makan itu kalau untuk mengatasi masalahnya kita harus lihat dulu usianya berapa, karena tipe makanan anak usia di bawah 1 tahun, di atas 2 tahun, di atas 3 tahun berbeda loh Mams, karena favoritnya itu beda-beda. Nah, di situ nanti di webinar Zoom kita akan mengajarkan cara mengolah makanan kreatif tapi bergizi, padat kalori untuk anak yang susah makan. Nah, jangan lewatkan kesempatan ini, nanti segera daftar di Mbak Eci, informasinya ada di Instagram Dokter Ajeng dan saya, ya bisa daftar. Kita akan berikan informasinya tuntas sampai ke dalam-dalamnya. Kita menjelaskan nggak hanya kulit-kulitnya aja, ya. Mengapa kita ambil ini webinar Zoom, karena waktunya 2 jam lebih lama, karena sampai 2,5 jam ya Dokter Ajeng ya, sehingga kita bisa memuaskan para peserta gitu, sehingga bisa menemukan solusi. Harapan kami mengikuti webinar Zoom setelah acara berakhir tahu solusinya gimana, karena masa pandemi ini untuk oromotor, fisioterapi, juga konsultasi ini juga apa ya,
waktunya terbatas gitu. Apalagi pandemi gini kan ya kita mau keluar rumah juga susah gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Dian. Buat mama-mama jangan lupa daftar ya. Dan terima kasih sudah bergabung merayakan Valentine bersama kami. Jangan lupa kita harus mendisiplinkan anak, kita memberikan kasih sayang yang mendidik. Terima kasih, sampai jumpa.